Kalau pengen kaya, jadilah petani milenial, bukan cuma jadi pegawai. Ya, begitulah kata Pak Rahmat Saleh, salah seorang anggota Komisi 4 DPR RI. Pak, masalahnya jadi petani milenial itu nggak gampang. Tapi alangkah baiknya kita simak penuturan beliau. Kalau cuma bicara soal masa depan anak muda, seringkali pilihannya sempit, ya. Beliau melihat bahwa pilihan anak muda itu hanyalah jadi pegawai, masuk kantor, atau ya cari kerja formal. Ada satu profesi yang sering diremehkan oleh kita kaum muda, padahal menyimpan potensi yang sangat besar, yaitu petani modern. Dalam acara Agria Talk di Padang, anggota DPR RI Rahmat Saleh menegaskan regenerasi petani adalah isu yang sangat krusial. Ya, menurutnya yang dibutuhkan Indonesia hari ini adalah petani milenial, anak muda yang berani menggarap lahan dengan teknologi, berpikir kritis, berpikir bisnis, dan mampu membaca peluang pasar. Lantas kenapa ini penting ya? Kalau kita melihat pola pertanian tradisional nih, masih memakan biaya yang tinggi, hasil panennya rendah, dan akhirnya daya saing kita kalah. Contohnya, seperti harga sayuran ya, kadang naik turun. Tapi kenapa para petani dalam tanda kutip itu masih kesusahan? Masalah utama hasil pertanian di Indonesia adalah rantai penjualan yang terlalu panjang. Ini disebut juga rantai tata niaga atau rantai pasok. Mari kita bayangkan ya, sebuah barang yang dilempar dari satu tangan ke tangan yang lain sebelum sampai ke konsumen atau tangan terakhir nih. Nah, setiap tangannya yang memegang barang itu ternyata memiliki tarif. Contohnya nih, petani sebagai tangan pertama terpaksa menjual hasil panennya dengan harga yang sangat murah, karena tentunya mereka harus segera mendapatkan uang. Kemudian tangan kedua nih, yaitu tengkulak. Mereka datang ke petani dengan menawarkan harga yang cenderung murah malah. Karena apa? Mereka juga ambil untung dong. Belum lagi kalau ke penggilingan atau penyortir. Nah, komoditas nih seperti padi masuk ke pabrik penggilingan atau disortir. Disinilah ada biaya tambahan lagi. Mereka juga pasti ambil untung. Terus datanglah distributor besar. Dia membeli dalam jumlah yang sangat besar serta mendistribusikannya ke seluruh kota atau wilayah. Dalam hal ini, mereka membutuhkan biaya logistik dan wajib mengambil untung. Dari sini saja kita sudah belajar bahwa ada 3 kali lonjakan biaya setelah lepas dari petani atau tangan pertama. Belum lagi kalau ketemu pedagang pasar induk. Nah, di sini kita sebut tangan kelima ya. Barang tiba di pasar besar nih atau pasar induk dan dibeli oleh pedagang eceran, dan mereka pasti dong ambil untung lagi. Terus sampailah ke pedagang eceran atau sayur keliling atau mungkin toko Madura. Kalau kita pelajari, ini justru menjual lagi ke kita atau justru petani lagi yang beli kebutuhan tersebut dan toko ada ambil untung lagi. Rasanya kok malah muter-muter ya. Tapi balik lagi ke kita. Dan pada kegiatan itu ada dampaknya seperti harga konsumen yang melonjak. Karena ada 4-5 pihak yang mengambil untung di tengah. Harga jual akhir kepada kita semua sebagai konsumen bisa berlipat-lipat kali lebih mahal daripada harga saat keluar dari ladang petani. Kemudian petani tentu terjebak. Petani tidak bisa menjual langsung ke pasar besar atau ke pabrik karena mereka kekurangan modal, transportasi, dan waktu tentunya. Mereka akhirnya terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga yang cenderung rendah. Sehingga keuntungan besar hanya dinikmati oleh para perantara, bukan petani. Menurut Bapak Rahmat Saleh, dengan teknologi, efisiensi bisa meningkat, panen bisa berlipat ganda. Maka menjadi petani modern bukan sekedar bercocok tanam. Menurut beliau, petani yang modern itu bukan hanya tentang bercocok tanam, melainkan tentang mengelola pertanian yang cerdas dan berorientasi pada keuntungan. Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi, bahkan mengingatkan peluang konkret ya. Kebutuhan jagung di Sumatera Barat mencapai 2,4 juta ton per tahun. Tapi
produksi lokal baru mencapai 40% dari yang dibutuhkan. Artinya ada pasar besar yang belum tergarap. Belum lagi komoditas ekspor seperti gambir dan manggis punya nilai tinggi. Tapi menurut beliau masih butuh hilirisasi agar keuntungan tidak lari ke luar daerah. Kabarnya Paten Mekartani bersama Pemprov Sumatera Barat dan beberapa universitas juga sudah membuka jalan. Mahasiswa pun diturunkan untuk ke lahan dengan luas 250 hektar di Padang Pariaman. Wow. Itu dilakukan untuk melihat bahwa pertanian bisa dikelola secara profesional. Targetnya sudah jelas dong, akan lahir generasi agripreneur muda. Nah, di sini kita sudah belajar bahwa pesan beliau, para pemimpin kita, itu sudah tegas bahwa kalau memang ingin kaya, itu jangan hanya jadi pegawai saja. Cita-cita ya, karena kan rata-rata kan pengen jadi pegawai kantoran ya, seperti yang di awal video tadi. Maka jadilah petani milenial, petani modern yang bukan hanya bekerja saja, tapi berbisnis. Harapan beliau di tangan generasi muda, generasi kita nih, pertanian bisa berubah yang tadinya hanya sekedar tradisi, bisa menjadi masa depan yang sangat menjanjikan untuk kita semua. Oke, itu saja pelajaran untuk kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Kita lanjut ke bahas-bahas yang lain ya, yang bisa membuka wawasan kita.